Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Esi Mandasari, biasa dipanggil Ibu Esi. Ini Ibu akan membahas materi tentang hakikat ilmu kimia. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tentang peran kimia dalam kehidupan. Yang kedua, hubungan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Yang ketiga, tentang manfaat belajar kimia. Yang keempat, hakikat dari ilmu kimia itu sendiri. Yang kelima, ruang lingkup ilmu kimia. Keenam, metode ilmiah. Dan ketujuh, keselamatan kerja di lab. Nah, kita mulai aja ya dari yang pertama, yaitu peran kimia dalam kehidupan. Teman-teman sadar nggak sih kalau ternyata banyak banget produk di sekitar kita yang melibatkan ilmu kimia di dalamnya? Yang paling sering kita lihat deh, misalnya peralatan kamar mandi. Ada sabun, sampo, pasta gigi, sikat gigi, dan lain-lain. Ini merupakan bagian dari produk yang melibatkan ilmu kimia di dalamnya. Kemudian di dapur, seperti mentega, vetsin. Vetsin ini adalah penyedap rasa ya. Sirup, makanan kaleng, dan lain-lain. Nah, ini juga yang paling sering kita lihat, alat-alat dari bahan plastik. Ada alat makan, alat tulis, kipas angin, kursi, dan masih banyak banget barang-barang yang sering kita lihat ternyata melibatkan ilmu kimia di dalamnya. Nah, tapi ilmu kimia itu tidak berdiri sendiri, tapi juga melibatkan bantuan dari ilmu-ilmu lainnya. Misalnya, orang kimia berhasil membuat suatu senyawa baru. Untuk aplikasinya, mereka bekerja sama dengan orang lain yang keahliannya itu sesuai dengan aplikasi senyawa tersebut. Misal, di bidang farmasi. Di bidang farmasi, ilmu kimia itu ikut berperan sebagai dasar dari pembuatan obat. Kemudian di biologi, mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian di bidang kriminologi, seperti proses visum, pemeriksaan urin, dan sebagainya. Lalu arkeologi, menentukan umur fosil melalui peluruhan inti radioaktif. Kemudian pertanian, dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Nah, di bidang seni juga ada menentukan keaslian suatu lukisan. Ternyata juga dibutuhin loh ilmu kimia. Nah, ini yang paling banyak ya, yang paling sering kita dengar di kedokteran, seperti mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, kemudian ada radiologi. Sebelum lebih lanjut tentang hakikat dari ilmu kimia, kita harus tahu dulu nih, apa sih manfaat belajar kimia untuk kehidupan kita? Yang pertama, memahami bahan-bahan kimia beracun. Ya, pasti ya, ini penting banget untuk kita tahu, khususnya untuk pemilihan barang-barang atau produk yang kita butuhkan. Kemudian, memahami berbagai jenis produk teknologi. Memahami produk kimia yang dapat menimbulkan masalah, misalnya berdampak buruk untuk kulit, atau untuk tubuh, atau untuk kesehatan. Kemudian memahami produk-produk yang berguna dalam kebutuhan sehari-hari. Nah, kita mulai aja ya. Ilmu kimia itu apa sih? Ilmu kimia itu fokusnya adalah mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi? Yang pertama yang kita bahas yaitu tentang susunan materi. Susunan materi ini maksudnya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang sudah tidak bisa dibagi lagi.
Contohnya kayak hidrogen, oksigen, natrium, kemudian senyawa. Senyawa itu zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu. Contoh senyawanya kayak karbon dioksida, H2O atau air. Yang terakhir yaitu campuran. Campuran ini adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contoh campuran adalah larutan gula, susu, air kanji, dan sebagainya. Yang berikutnya tentang susunan materi. Susunan materi ini menjelaskan tentang ikatan yang terjadi antar atom sampai terbentuk molekul unsur, molekul senyawa, atau ion. Contoh untuk molekul unsur seperti O2, N2, H2, itu unsur. Kemudian contoh untuk senyawa, CO2, H2O. Yang terakhir contoh untuk ion, seperti Na+, Cl-, seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu tentang sifat materi. Sifat materi ini maksudnya lebih mengarah ke sifat-sifat kimia suatu zat. Misalnya, mudah terbakar, mudah mengalami korosi, mudah bereaksi dengan zat lain, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang perubahan energi. Perubahan energi ini dibedakan jadi dua nih. Ada yang perubahan fisika dan ada yang perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya, lilin yang dibakar, es yang mencair, dan lain-lain. Kalau kimia, perubahan yang menghasilkan zat baru akibat dari adanya reaksi kimia. Contohnya, besi yang berkarat, kayu dibakar menjadi abu, dan nasi yang menjadi basi. Secara umum, kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu kimia deskriptif. Apa sih kimia deskriptif? Kimia deskriptif itu ilmu kimia yang didapat melalui pengamatan sifat suatu zat. Yang kedua yaitu kimia teoritis. Nah, ini membahas tentang materi. Contohnya, kimia fisika. Nah, kimia fisika ini ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara kimia dan fisika. Yang berikutnya, kimia organik, yang mempelajari tentang struktur, sifat, komposisi, dan senyawa organik. Kalau yang anorganik, mempelajari tentang senyawa anorganik. Kalau kimia analitik, itu mempelajari tentang kandungan suatu zat. Kimia lingkungan mempelajari tentang dampak pencemaran lingkungan, metode penghitungan kadar pencemaran, dan lain-lain. Yang terakhir, biokimia. Biokimia ini ilmu yang mempelajari tentang materi-materi di dalam proses metabolisme tubuh. Berikutnya, metode ilmiah. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau metode ilmiah tuh penting banget bagi ilmuwan. Kenapa penting? Karena gagasan mereka itu bisa diterima kalau sudah terjawab melalui metode ilmiah. Nah, langkah-langkahnya ada apa aja sih? Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi maksudnya fokus dulu nih, mau bahas apa, temanya apa, masalahnya apa. Yang kedua, mengkaji teori atau penelitian sebelumnya. Jadi tujuannya supaya nggak ada tumpang tindih penelitian ya. Yang berikutnya, mengajukan hipotesis. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan sementara berdasarkan analisis yang udah dilakukan. Yang keempat, melakukan eksperimen pengujian hipotesis. Jadi dugaan sementaranya kan udah diajuin ya. Kemudian kita eksperimen dulu nih, kita uji hipotesisnya. Yang berikutnya, mengumpulkan data. Jadi
Kita kumpulin dulu datanya, setelah dikumpulkan, baru diolah, dianalisis nih data-data dari hasil penelitian tersebut. Setelah diolah, kita buat kesimpulan. Seperti apa kesimpulan penelitian kita? Dan step yang terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian dalam bentuk laporan ilmiah. Nah, selanjutnya keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, tata tertib di lab. Menggunakan jas lab, kacamata pengaman, dan sepatu tertutup supaya aman ya. Kemudian membaca petunjuk praktikum dengan cermat. Ketiga, tidak makan dan minum di lab. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah praktikum. Tidak menggaruk kulit yang terkena bahan kimia. Yang kedua, penggunaan bahan kimia. Yang pertama, jangan menggunakan bahan kimia yang nggak jelas labelnya. Yang kedua, jangan menyentuh bahan kimia dengan tangan. Kita kan nggak tahu ya kandungannya apa, apakah aman untuk kulit. Kemudian, gunakan pipet untuk mengambil larutan. Sama, kita juga nggak tahu nih kandungannya apa. Jadi pakai pipet. Dilarang memanaskan atau menguapkan cairan organik di tempat terbuka. Dilarang mencium aroma zat kimia secara langsung. Yang berikutnya yaitu tentang penanganan alat dan bahan kimia. 1. Jika bahan kimia atau uap beracun telah memenuhi ruangan, segera lakukan evakuasi. Yang kedua, zat kimia yang tumpah di meja praktikum atau lantai harus segera dinetralkan sebelum dibersihkan. Ketiga, untuk membaca tinggi larutan pada buret, posisi mata harus sejajar. Keempat, mengambil bahan-bahan yang menghasilkan gas berbahaya harus dikerjakan di lemari asam. Kelima, bahan kimia yang diambil tidak boleh dikembalikan ke wadah penyimpanan. Yang berikutnya, alat-alat yang ada di lab. Yang pertama, gelas kimia. Gelas kimia itu gunanya untuk menyiapkan larutan. Yang kedua, labu Erlenmeyer. Tujuannya untuk mereaksikan larutan dan titrasi. Yang ketiga, gelas ukur untuk mengukur volume larutan. Yang keempat, ada bunsen, itu untuk memanaskan larutan. Yang kelima, ada buret untuk titrasi. Keenam, ada pipet tetes untuk meneteskan atau mengambil larutan dengan jumlah kecil. Yang berikutnya ada tabung reaksi, dan rak tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan 2 atau lebih zat. Yang terakhir, statif. Statif ini untuk menegakkan buret, corong, dan peralatan gelas lainnya. Yang terakhir, simbol-simbol. Perhatikan simbol berikut ini. Simbol eksplosif. Simbol. Yang pertama, simbol eksplosif. Ini artinya bahannya mudah meledak, baik itu karena benturan, gesekan, loncatan api, atau panas, bahkan tanpa oksigen atmosfer. Jadi harus berhati-hati ya kalau melihat simbol ini. Kemudian simbol mudah terbakar. Jadi kalau ketemu simbol seperti ini, kita harus menghindari campuran dengan udara dan sumber api. Kemudian simbol iritatif. Nah, ini mudah menyebabkan iritasi. Jadi kodenya dibagi jadi 2, ada yang XN dan XI. Kalau XI ini tidak korosif ya, tetapi dapat menyebabkan inflamasi jika kontak dengan kulit. Kalau yang satu lagi tuh yang XN, memiliki resiko merusak kesehatan jika masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, mulut, atau kontak dengan kulit.
Contoh Xi ini seperti amonia. Kalau Xn itu seperti glikol. Jadi kita harus menghindari bahannya terhirup oleh pernapasan serta kontak dengan kulit dan mata. Yang berikutnya simbol toksik atau beracun. Contohnya seperti arsen triklorida, merkuri klorida, kemudian kalium sianida. Bahayanya apa? Berbahaya bagi kesehatan jika dihirup, tertelan, atau kontak dengan kulit dan dapat mematikan. Jadi kita harus hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh. Segera berobat ke dokter jika kemungkinan keracunan. Yang berikutnya simbol korosif atau mudah berkarat. Contohnya kayak klorin, belerang dioksida, asam klorida, asam sulfat, dan lain-lain. Bahayanya itu korosif atau merusak jaringan tubuh manusia. Jadi harus dihindari ya, jangan sampai terhirup pernapasan, apalagi kontak dengan kulit dan juga mata. Sekian kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.